kita sebelah sini. Lama ya, sebelah sini. Ya, silakan. Nanti sebelah sini. Oh iya, ya sebelah sini silakan. Wah, ini berarti sudah lengkap semua ya? Sudah. Oke, kebetulan yang menghubungi saya Mbak Nova ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Nova sudah menghubungi saya. Izinkan saya memulai ya, Mbak Mas dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Mbak, Mas, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sesi konseling pada pagi hari ini. Saya menghargai keberanian dari Mbak, Mas, Ibu, Bapak sekalian untuk berada di sini setelah berbagai hal yang melalui beberapa belakangan ini. Kehadiran kalian menunjukkan bahwa kalian memang masih mau semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai seperti itu. Sebelum lanjut, saya pengen perkenalan dulu mungkin supaya saya lebih nyaman mengenali ini siapanya seperti itu. Mungkin dari Mbak Bapak sendiri. Ya, perkenalkan nama di sini saya yang menghubungi. Oke, selanjutnya saya ibunya Norma ini. Saya Irfan. Oh, Irfan. Oke, ini. Saya bapaknya. Oke, baik. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Saya juga izin memperkenalkan diri. Saya Nurul selaku konselor Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian. Di sini saya bukan orang yang menghakimi, bukan orang yang paling benar atau yang paling tahu, tapi di sini saya akan menenangkan dan kita akan menemukan solusinya secara bersama-sama dari hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini seperti itu. Dan saya pengen menjelaskan lagi kalau peran saya tuh bukan menentukan siapa yang benar dari apa yang telah Mas dan Bapak Ibu lakukan akhir-akhir ini, dan kelanjutannya mungkin kita akan bisa memperbaiki apa yang bisa kita usahakan seperti itu. Dan di sini ingat ya Mbak Mas Bapak Ibu sekalian, di sini tidak ada yang menjudge, tidak ada yang mengkomis, dan tidak ada yang disalahkan. Dan yang di sini yang kita cari adalah bagaimana apa yang bisa kita pertahankan dari situasi keluarga ini seperti itu. Oh ya, sebelumnya juga saya mau menjelaskan kalau misalnya konseling keluarga ini tujuannya agar membantu keluarga ini memahami nih apa yang kira-kira dibutuhkan ke depannya, terus juga supaya lebih tenang nantinya seperti itu. Lalu nanti alurnya seperti ini. Jadi nanti kita akan ngobrol ringan, terus nanti kita tentuin nih tujuannya mau apa, terus kemudian kita mencari langkah kecil yang bisa Mbak Mas Bapak Ibu lakukan ke depannya seperti itu. Oh ya, sebelum lanjut, sesi konseling ini kan memang terbatas ya, setiap sesi ada durasi dan waktunya. Kira-kira saya akan melakukan sesinya selama 30-45 menit ke depan. Apakah keberatan Bapak Ibu Mas Mbak? Tidak, cukup 30 sampai 45 menit ke depan aman. Oke, kalau begitu coba kita lakukan selama 30-40 menit ke depan. Dan nanti kalau misalnya memang kurang dari sesi yang sudah saya tentukan dan kita sepakati bersama-sama, nanti kita akan lakukan di sesi berikutnya seperti itu. Lalu saya juga mau menjelaskan beberapa prinsip dari atau seperti aturan ringan dalam sesi konseling ini. Kalau saya harap di sini semuanya datang secara sukarela, terus juga merasa nyaman, terus juga bisa aktif berpartisipasi. Nanti tolong jangan ditutup-tutupi gitu, terus bisa saling jaga batasan, sopan santun, dan juga semua yang dibahas di ruangan ini itu sifatnya rahasia. Bisa dipahami? Baik. Kira-kira apakah semuanya sudah siap untuk melanjutkan sesi berikutnya? Oke, kalau misalnya saya mau tanya dulu dari posisi duduknya, mungkin apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, mau ada yang diapain atau mau minum dulu? Enggak? Oke, baik, lanjut. Oke, sebelum masuk saya mau tanya ini apa namanya, kira-kira menurut Mbak, Mas, Bapak, Ibu sekalian, ada nggak sih sebuah momen yang dimana kalian di situ merasa
bahagia seperti itu. Mungkin entah mungkin kebelakangan ini atau ada kegiatan apa yang membuat kalian bahagia seperti itu. Bisa dipikirkan dulu. Oke, sudah dapat? Kalau sudah, mungkin coba saya tanyain ke Mbak Nurma terlebih dahulu sekarang. Kira-kira momen atau kegiatan apa yang membuat Mbak Nurma bahagia? Saya kan sebagai guru ya. Iya. Jadi saya dengan menyibukkan diri dengan mengajar itu yang kegiatan yang mungkin bisa melupakan kejadian itu, walaupun itu hanya sementara sih. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, momen saat mengajar seperti itu Mbak? Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Ibu, ada nggak momen yang membuat Ibu bahagia? Pada saat saya bikin adonan mie ayam, saya teringat bahwa saya tuh pada waktu itu saya melakukannya bersama anak saya. Oke. Itu yang bikin saya bahagia, walaupun saya melakukannya secara sendiri, tapi saya pada saat sedang melakukan hal seperti itu saya teringat momen itu. Itu yang bikin saya bahagia. Oke, baik. Seperti itu. Mungkin lanjut ke depan, ada momen yang membuat itu bahagia ya ini. Kalau saya kan dulu ya saya berpikirnya kerja ya sedikit apa sambil jalan yang kita sesuai bagi saya agar saya bisa berpikir dari situ karena Hobinya apa kalau boleh tahu? punya main game. Oh, main game. Jadi pas main game merasa lebih bahagia. Oke, baik. Terus kita, Bapak? Menurut saya bahagia ya, saya akhirnya bisa pulang ke rumah walaupun dengan kondisi yang berbeda, tapi saya bisa ya setidaknya masih punya anak saya gitu. Oke, baik. Berarti momen bahagianya Bapak itu kalau misalnya pulang ke rumah gitu ya, seperti itu? Oke, baik. Oke, menarik sekali. Kenapa Mbak? Butuh tisu atau gimana? Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Ya, oke, baik. Berarti kita sudah dari saya tahu memang momen bahagia dari masing-masing anggota keluarga. Oh ya, sebelum lebih lanjut, saya mau izin juga kepada Ibu dan Mbak Mas semuanya bahwa saya ini sambil mencatat obrolan kita pada hari ini karena saya sendiri manusia mempunyai kekurangan, saya suka lupa gitu apa yang diceritakan atau disampaikan oleh Bapak Ibu dan Mas sekalian. Apakah izinkan untuk saya sambil mencatat? Oke, baik. Terima kasih sudah diizinkan. Oke, saya mau tanya lagi juga. Apa sih perasaan dari masing-masing dari diri kalian masing-masing selama menghadapi situasi berat gitu? Atau mungkin saya boleh, mungkin dari Mbak Mas ini boleh sebelum ada pertanyaan perasaan, boleh ceritain dulu gak sebenarnya lagi ada apa sih di keluarga ini? Sebenarnya kejadian ini cukup terkenal, cukup viral kemarin, dan apa ya? Saya harap Ibu tahu tentang masalah ini ya Bu. Tapi dari kejadian-kejadian itu yang membuat saya tuh susah buat memaafkan keadaan. Dan dari kejadian itu saya tuh kayak masih berat banget buat maafin mereka gitu. Apalagi mantan suami saya yang saya pikir tuh orangnya bakal setia gitu ya, tapi ternyata dia berkhianat dengan ibu saya sendiri. Jadi kayak masih gak habis pikir itu loh. Berarti yang saya tangkap berarti memang ini hal-hal yang
berat yang telah terjadi di akhir ini. Mbak Norma diselingkuhi sama ibu, terus juga seperti itu ya. Oke, Mbak Norma, coba kalau misalnya diibaratkan sebuah perasaan apa sih yang paling dominan selama Mbak Norma menghadapi situasi berat ini? Kecewa sih, Coba. karena pengkhianatan itu bikin aku kecewa, baru berat, baru maafin. Mungkin dari ibu, perasaan apa yang paling dominan saat menghadapi situasi berat ini? Saya cukup sedih juga walaupun tindakan saya itu nggak bisa dibenarkan. Ya, saya juga ingin sebagai seorang ibu, saya ingin menjadi seorang ibu, walaupun belum bisa dimaafkan, saya akan menunggu, walaupun dalam waktu yang lama. Saya ingin memperbaiki semuanya kalau saya bisa. Berarti kalau misalnya berarti ibu pengen banget memperbaiki apa yang telah terjadi seperti itu. Ya, kalau misalnya perasaan yang dominan muncul apa? Sedih kah, marah atau bagaimana? Sedih. Sedih. Saya juga marah sama diri saya sendiri. Saya harusnya tidak melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ibu sudah sedikit cerita. Mungkin dari Mas Irfan, perasaan apa sih yang muncul setelah menghadapi situasi berat ini? Saya sudah mulai menyampaikan kita saya tidak ingin saya bisa menggunakan, tapi saya ingin perusahaan ini saya ingin berubah apa tidak nyaman sesuai dengan tindakan saya ingin tetap bertanggung jawab performance saya sebagai suami. Oke, baik. Berarti di sini saya kontak perasaan bersalah, terus juga pengen bertanggung jawab seperti itu ya. Oh ya, sebelumnya mungkin mohon maaf juga, saya memiliki keterbatasan pendengaran saya, mungkin suara bisa lebih keraskan lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut pertanyaannya ke Bapak, apa sih perasaan masing-masing yang selama ini terjadi di situasi berat itu, perasaan apa yang muncul? Ya pasti kecewa ya, apalagi rumah tangga saya dengan ibunya Norma itu kan sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, tidak masih menikah sama Farhan. Dengan kejadian ini ya mau gimana lagi, saya udah nggak bisa menerima barang-barang lagi. Saya memutuskan untuk Norma juga memutuskan untuk ikut saya gitu ya, urusan nanti Norma sama Irfan sudah tidak kembalikan lagi ke Norma begitu. Oke, baik. Berarti Bapak ini kesimpulan berarti nggak kecewa banget dengan situasi yang terjadi seperti itu. Oke, baik. Kira-kira dari Bapak Ibu dan Mas-Mas sekalian, bagian mana sih atau kondisi apa sih, kondisi di keluarga ini yang membuat paling lelah dan membingungkan sekali gitu? Ada nggak? Atau gini nih, kira-kira dari situasi berat yang sedang dialami Bapak Ibu dan Mas-Mas sekalian, dampak di kehidupan kalian sehari-harinya seperti apa? Mungkin dalam melakukan bekerja atau kegiatan lain itu seperti apa dampak yang muncul? Mungkin dari Mbak Norma? Mungkin dari saya ya, ketika saya pergi sendiri itu pasti pikiran saya jadi kayak terulang lagi gitu rasanya. Kejadian-kejadian itu kayak bikin saya kepikiran, nangis gitu, dan jadi rada nggak bisa juga kadang buat ngajar. Sepertinya
saya melanjutkan hidup seperti orang normal pada umumnya aja sih, walaupun masih ada rasa-rasa kecewa di hati saya. Berarti lebih berpengaruh ke kehidupan pekerjaannya seperti itu, Mbak? Oh, baik. Mungkin lanjut dari Ibu, kira-kira mempengaruhi apa di kehidupan Ibu setelah situasi berat ini terjadi? Setelah situasi berat yang terjadi, saya sudah dijauhkan juga sih oleh keluarga saya. Saya di rumah sendiri itu saya tidak juga dikucilkan juga oleh tetangga. Saya juga malu bertemu dengan mereka. Saya mau maju usaha tapi sepertinya kayaknya nggak bisa. Saya hanya bisa bikin untuk diri saya sendiri sambil memikirkan hal yang sudah terjadi. Berarti di sini Ibu saat lagi berusaha gitu, lagi jualan itu ini ya, jadi apa ya, banyak bingungnya, banyak sedihnya gitu seperti itu. Oke, baik. Lanjut kemudian dari Mas Irfan, gimana apa yang terjadi di kehidupan Mas Irfan setelah situasi berat ini terjadi? Jadi setelah kejadian yang saya lakukan, Mas Irfan, boleh suaranya lebih kencang lagi, saya nggak kedengeran, mohon maaf. ya, jadi setelah kejadian yang saya lakukan, saya seringkali pada saat kerja itu mendapat semua diejek dengan yang berjalan terus. Itu membuat saya tidak bisa fokus dan saya memikirkan sampai kapan masalahnya. Usaha saya itu bisa berat dan saya bisa going on. Oke, berarti paling berdampak di kerjaan seperti itu. Ya, dan juga yang kalau Oke, semuanya mengganggu banget gak? sama ya mengganggu sih. Ini saya satu juga mereka yang melakukan kepada saya cuma saya melakukan hal yang tidak. Terima kasih. Mungkin kalian dari Bapak ada dampak yang paling terasa nggak di kehidupan Bapak akhir-akhir setelah mengalami situasi berat ini? Ya, dampak sebelumnya saya merantau ya, ketika pulang biasanya ada hidup dengan normal terus dan saat ini udah nggak bisa bareng ya, jadi sendiri di rumah gitu ya, kayak normal gitu. Merasa sendiri aja sih. Oke, makin rasa sepi gitu di kehidupan Bapak. Oke, karena udah merantau jauh gitu, dirantau juga sendiri, terus kadang pas pulang juga sendiri seperti itu. Oke, baik-baik, terima kasih. Lalu, saya memahami apa yang telah Bapak Ibu dan Mas Mbak sampaikan. Selanjutnya saya mau bertanya lagi. Misalnya, Bapak Ibu sekalian percaya sebuah keajaiban tidak? Percaya? Iya, percaya. Baik, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian percaya terkait sebuah keajaiban, kalau misalnya nih, coba kita bayangkan ada sebuah keajaiban yang dimana besok Bapak Ibu Mas Mbak sekalian bangun pagi dan masalah keluarga ini hilang, apa yang pertama kali kalian lakukan? Seperti itu, misalnya pagi harinya saya akan melakukan apa dan lain sebagainya. Mungkin saya dari Mbak Sama apa yang Mbak mau lakukan setelah keajaiban yang dimana masalah ini hilang? Saya akan melanjutkan hidup dengan tenang dan tanpa ada perasaan kecewa itu. Mungkin saya akan melakukan kegiatan apapun itu tanpa memikirkan masalah ini lagi gitu. Oke.
berarti mungkin lebih tenang dalam menjalani hidup seperti itu. Berarti emang di situasi berat yang seperti ini berarti Mbak Norma kalau misalnya menjalani hari itu rasanya kayak ada beban di pundak itu bagaimana, boleh diceritakan? Ya karena berita ini sampai viral gitu ya Bu, jadi kayak apa ya, orang-orang tahu tentang saya gitu kan, jadi apa ya, berat banget gitu loh untuk menerima hal itu, dan jejak digital itu pasti masih ada kan Bu sampai nantinya gitu, dan itu bakal susah banget sih buat bisa lupain hal itu. Lalu berarti Mbak Norma tuh pengen menjalani hidup tenang seperti itu ya, kalau misalnya keajaiban ini terjadi. Oke. Selain itu mungkin dari Ibu, kalau misalnya ada keajaiban di mana masalah ini hilang, kira-kira apa yang terjadi di hidup ini? Saya ingin melanjutkan kehidupan saya seperti biasanya. Mungkin kalau misalnya tidak ada permasalahan ini, saya ingin lebih dekat lagi dengan anak saya. Saya tidak suka atau tidak dengan anak saya, dan memperbaiki hubungan keluarga saya juga. Dan saya akan memilih orang yang akan tidak memilih, maksudnya saya akan bertanya dulu kepada saya apabila dia memilih jodoh atau apa, saya bagaimana orangnya, bagaimana latar belakangnya. Oke, berarti pengen menjalani kehidupan lebih tenang dan melakukan memperbaiki hubungan dengan Norma seperti itu. Pengen lebih dekat dengan anak Ibu seperti itu. Oke, lalu saya lanjut lagi pertanyaan ke Irfan. Mungkin kalau misalnya ada keajaiban yang terjadi di mana di mana situasi berat ini hilang, apa yang pertama kali Mas Irfan lakukan? Jika masalah yang hilang, Iya. yang melakukan saya lama dan masih istri saya juga agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya dan tidak seperti juga saya ya itu buat saya itu juga jadi juga atau bisa juga. Oke, berarti Mas Irfan tuh pengen lebih dekat dengan Mbak Norma ya kalau misalnya situasi ini membaik seperti itu. Oke, saya paham. Lalu dari Bapak sendiri, kira-kira kalau misalnya ada keajaiban pas Bapak bangun dan situasi berat ini hilang, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan di hari itu? Kalau misal hilang ya, benar-benar hilang, mungkin saya akan memperbaiki komunikasi dengan mantan istri saya gitu. Karena memang dulu juga kurang terbuka, bisa jadi sih. Oke, baik. Terima kasih sudah menceritakan. Berarti Bapak pengen memperbaiki hubungan komunikasi sama mantan istri seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu kira-kira oke, kita lanjut aja. Dari kondisi keluarga Mbak Norma, Mas Irfan, Ibu, dan Bapak sekalian, kalau misalnya kita buat skala yaitu 1 sampai 10, di mana 0 itu Mbak Mas dan Bapak Ibu itu merasa tidak tertekan, terus 10 itu berarti sangat tertekan dengan situasi ini. Kira-kira Mas Bas
dan Bapak Ibu sekalian berada di angka berapa dengan situasi berat ini? Mungkin dari Mbak Norma dari angka berapa? 8 sebetulnya. 8. Oke, baik. Kalau Ibu? 9. 9. Oke. Mas Irfan? 9. Oke. Bapak? 7. Oke, 7. Oke. Saya mau bahas dulu. Tadi kenapa Mbak Norma di angka 8? Sorry, saya ulang pertanyaannya. Kira-kira apa sih yang harus terjadi atau apa yang membuat Mbak Norma bisa menurunkan angka 8 ini ke lebih bawah? Karena bahkan kan tadi tertekan sekali dengan situasi ini. Nah, kira-kira suatu hal apa sih yang bisa membuat angka 8 ini turun? Pada intinya itu ya pertekanan ini artinya Turun. Iya, apa yang harus terjadi? Apa yang harus mungkin udah tidak bertemu lagi sama orang-orang yang membuat saya kecil. tidak bertemu dengan mohon maaf ibu dari Irfan seperti itu? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari ibu, kan tadi angkanya 9 ya. Kenapa bisa angka 9 dan kira-kira apa yang bisa menurunkan angka 9 yang tadi disampaikan? Saya berharap banyak juga saya ingin apa yang saya buat saya ingin juga memperbaiki hubungan dengan mama walaupun memang mungkin sulit dan anak saya melakukan Terima kasih. Berarti apanya kamu dulu kalau misalnya memang maafkan. Selanjutnya mungkin dari Mas Evan boleh disampaikan kira-kira suatu hal apa yang bisa menurunkan angka 9 Mas Evan? Kencang lagi suaranya, sorry. Ya, nggak bisa. Gimana sorry ulang lagi? Gak ada lagi. Si Mama bisa melakukan dan si Tata juga bisa melakukannya. Mama bisa kan dari jalan seperti biasa. Oke, berarti Mas Evan pengen dilakukan oleh ibu dan oleh bapak dan Norma seperti itu. Oke. Lalu ke bapak tadi di angka 7. Kira-kira ada hal apa yang bisa menurunkan angka 7 ini ke angka 7 lagi? Dengan membahagiakan anak saya di usia yang sangat besar ini Terima kasih jawabannya sama misalnya apa yang udah Bapak Ibu sudah usahakan. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, kira-kira kapan sih terakhir kali suasana rumah terasa lebih sedikit baik sebelum situasi ini terjadi atau bagaimana? Ini dari rumah. Iya sih, tapi sebelum kejadian ini aku emang kesalahannya di komunikasi. Berarti situasi sebelum ini terjadi itu tenang gitu. Dari ibu bagaimana ada situasi sebelum anak saya memilih untuk memilih pasangannya. Oke. Dari itu sebelum apa misalnya? Oh, sebelum kesalahan terjadi. Mungkin dari bapak. ini waktu
lebaran tahun lalu masuk bareng. Oke, baik. Kan ini sudah terjadi ya, Mas Bapak Ibu. Kan sudah terjadi selama 1 bulan terakhir nih. Di 1 bulan terakhir ini ada nggak sih kegiatan atau hal yang dilakukan dan hal yang itu tenang di saat melakukan kegiatan itu dan sedikit merupakan masalah ini? Ada kegiatan apa atau hal apa yang dilakukan selama sebulan terakhir ini? Ini dari mana? Saya masih dengan cara sama diri sendiri itu mungkin bisa Bisa membuat benar makna. ya betul. Jadi bukan salah saya mengajar, kemudian saya bisa bantu abah, itu yang bisa membuat saya jadi lebih tenang, lebih melupain hal-hal itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu ada hal yang Ibu lakukan selama sebulan terakhir yang membuat Ibu lebih tenang dan melupakan situasi seperti ini? Biasanya pada malam-malam saya kalau nggak bisa tidur itu saya menulis di kertas. Itu di tulisan ibu sayang sama mama. Terus saya dulu saya masuk ke kegiatan itu sih. Baik. Lalu dari Mas Irfan sendiri ada kegiatan yang membuat Mas Irfan lebih tenang saat sebulan terakhir terjadi situasi ini? Mungkin saya mungkin menggunakan cara ngaji Oke, baik. Berarti satu kajian dan bekerja gitu ya, bisa membuat Mas Irfan lebih tenang seperti itu. Oke, baik. Kemudian dari Bapak sendiri mungkin apa yang membuat Bapak lebih tenang? Kegiatan apa yang membuat Bapak tenang di situasi berat ini? Sebulan belakangan ini? Ngobrol ngaji di masjid sama bapak-bapak lain tuh ya bapak yang ya sama-sama cerita tentang apa gitu. Terus yang sore ya saya kasih makan burung di situ. Oke, baik. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Bapak Ibu dan Mas Irfan semuanya. Kira-kira ada nggak sih orang yang atau sebuah hal yang membuat Mas dan Bapak Ibu semuanya ini bertahan di situasi ini? Misalnya kayak ya saya tetap bertahan di situasi ini karena ada ini itu, ada nggak siapa mungkin atau karena apa gitu alasan kalian buat tetap bertahan di kondisi seperti ini, buat melanjutkan hidup kalian seperti itu? Ini dari Mama mungkin tetap bertahan karena Bapak atau gimana? Iya sih, saya bertahan dalam situasi ini karena saya ingin melanjutkan hidup, juga ingin menemani abah, ingin mengenal abah. Oke, berarti ingin mengatakan seperti itu ya. Lalu kalau dari Ibu sendiri ada nggak siapa orangnya atau suatu hal yang membuat Mbak merasa Ibu lebih kuat dari biasanya? Sama saya sih, saya selalu memikirkan gimana cara bisa memaafkan saya. Saya nggak tahu kalau misalnya anak saya nanti nggak maafkan saya dan gimana kehidupan saya ke depannya, saya masih belum tahu. Tapi untuk saat ini saya harap dan saya masih ada di dunia ini yang masih saya tahankan. Saya dan anak saya. Mungkin dari Mas Irfan sendiri ada orang yang membuat Mas Irfan lebih kuat di situasi ini? ya saya waktu saya ingin mendapatkan orang itu bisa mendapatkan
yang bisa membuat Mas Irfan bertahan adalah dimaafkan oleh Roma dan Bapak. Baik, terima kasih. Lalu dari Bapak sendiri, apa yang membuat bisa Bapak bertahan di situasi ini pada sampai hari ini? Saya pikir di usia yang saat ini untuk apa yang ingin dicari gitu ya Bu ya. Yang penting anak saya bisa bahagia, apa yang dia mau ya bisa mungkin saya turuti begitu. Lalu juga ya setidaknya ketika saya sudah dikecewakan orang masih ada Tuhan yang selalu ya ada bukan saya. Baik, terima kasih Bapak. Berarti yang bisa mengeluarkan Bapak situasi ini adalah mendekatkan diri dengan Mas Ges. Baik, itu menarik sekali. Terima kasih juga kepada Ibu dan Mas Irfan yang sudah menyampaikan orang atau situasi yang bisa menguatkan Mbak Mas sekalian. Dan saya harap hal-hal yang bisa menguatkan Mas dan Mbak sekalian itu bisa terus dilakukan, dikuatkan tujuannya supaya bisa terus bertahan di situasi berat seperti ini. Oke, lalu kalian sebelum saya lanjut, dari pembicaraan hari ini ada nggak sih satu hal yang menjadi harapan dari masing-masing kalian semua? Entah dari Norma harapannya apa, Ibu harapannya apa, Mas Irfan harapannya apa, Bapak harapannya apa? Mungkin saya tanya dari Bapak, apa harapan Bapak di situasi ini? Ya semoga sama Norma ya lebih bisa diberikan kekuatan menghadapi keadaan ini dan juga nanti lebih fokus nih kayak Norma pengen ngajar di sekolah ya bisa lebih fokus ngajar di sekolah juga ya untuk Norma ya walaupun kita udah usaha untuk masing-masing semoga bisa bahagia di depan yang datang. Berarti Bapak sangat mengharapkan kebahagiaan buat Norma seperti itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Mas Irfan, apa yang Mas Irfan harapkan? Saya akan selalu kaitan Ini apa Mas? Boleh Mas mau suaranya lagi Mas? Oh ya, mungkin sambil dipikirkan mungkin saya coba geser pertanyaan ke Ibu. Mungkin ada yang ingin diharapkan dari situasi ini, apa harapan Ibu ke depannya? Saya mungkin masalahnya kan cepat selesai dan apa bahagia mungkin sama ayahnya dan itu aja sih yang saya harapkan saat ini. Mungkin dari Norma sendiri apa harapannya? Harapan saya itu pengen belajar tambah dan lebih mendekatkan diri sama Allah. Dan tadinya saya itu udah ikhlas ya. Saya udah ikhlas, saya udah memaafkan. Tapi ya kecewa itu pasti masih ada sih. Tapi saya udah ikhlas dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan saya harap tidak ada permasalahan lagi seperti ini gitu. Dan semoga saya dan Abah bisa bahagia nantinya dan saya saya merasa tenang aja gitu. Saya ingin hidup tenang gitu. Terima kasih harapan dari Norma. Saya tanya lagi ke Mas Irfan, apa harapan Mas Irfan? harapan saya keluarga ini bisa saling kesederhanaan dan berbagi dan kedepannya saya dan semuanya itu bisa
Oke, baik sekali. Berarti dari Mas Irfan pengen setiap masing-masing punya anggota keluarga itu pengen bahagia seperti itu ya Mas. Oke, baik. Terima kasih. Tadi saya bisa simpulkan bahwa tadi masalah terjadi karena ya mungkin kurang komunikasi, terus juga dan lain sebagainya, kayak ya tadi apa ya, mungkin ada yang kurang atau lebih dari tiap individu, jadi sehingga mohon maaf sedikit terjadi seperti itu ya Mbak. Dan saya juga lihat mungkin terus itu lagi. Ya, saya juga lihat dari masing-masing ibu bapak dan mas sekalian ini menemukan hal yang bisa menguatkan bapak ibu ke depannya seperti itu. Kayak tadi kalau misalnya masalah hilang akan melakukan pekerjaan yang lebih tenang. Terus juga kalau misalnya salah satu cara buat mengenali dirinya adalah menyembuhkan diri atau menjauhi dari keluarga ini supaya bisa lebih baikkan ke depannya seperti itu juga. Terus juga dari saya dapat kalau misalnya pengen bisa apa ya, lebih ikhlas menerima semuanya gitu ya. Tadi kan udah bilang kalau misalnya menerima lebih ikhlas dengan masalah ini. Mungkin dari ibu dan mas sendiri udah ikhlas dengan masalah ini. Terima kasih. Jadi seperti itulah yang terjadi. Terima kasih juga sudah terbuka dan sukarela. Mbak. Saya senang sekali lihat kalau Norma di sini udah lebih kuat, udah mau merelakan. Ya memang udah selesai seperti itu ya. Lalu memang sih Mbak, Mas, Bapak Ibu semuanya, keluarga ini memang tidak sempurna, tapi di sini Mas, Mbak, Bapak Ibu semuanya sedang berusaha, dan usaha sekecil apapun itu adalah langkah besar untuk mencapai keberhasilan yang dari indikator kalian masing-masing seperti itu. Saya sangat mengapresiasi banget atas segala hal yang telah Mas, Bapak Ibu lakukan sampai hari ini. Lalu mungkin rencana tindak lanjutnya mungkin dari Mbak Norma mungkin mau kemana habis ini, setelah ini mungkin mau pergi kemana atau gimana? Mungkin saya nanti bakal ngajak Abah ke suatu tempat berngobrol aja. Mungkin dari Ibu mau selanjutnya habis dari sini mau gimana? Jadi saya langsung balik saja ke rumah. Oke, baik. Ini dari Eva? Oh, kemana tuh? Oh, keluar saja. Dari Bapak mungkin habis ini mau kemana? Jadi masuk ke Norma. Oke, baik. Baik, saya sudah menemukan semuanya. Selanjutnya nanti mungkin bisa kita lanjutkan karena memang waktu sudah habis juga. Dari tadi kita diskusi banyak banget terkait apa yang ingin dilakukan, apa yang bisa menjadi solusi dari menyelesaikan situasi berat ini. Dan saya rasa waktu sudah habis juga, saya cukupkan sampai sini. Buat nantinya, saya rasa mungkin karena di sini langsung disatuin ketemu, jadi apa ya, banyak malunya juga gitu buat menyampaikan apa yang dirasakan. Dan nanti kalau misalnya dirasa ada yang belum disampaikan di sini, nanti boleh dilanjutin dengan sesi konseling individu yang dimana isinya cuma saya dan Anda, justru bisa bercerita lebih detail lagi apa yang ingin diselesaikan, apa yang ingin diceritakan seperti itu. Nanti kita akan lakukan dan kita akan jadwalkan lagi ke depannya. Juga kalau misalnya memang perlu lagi, nanti kita melakukan sesi kedua untuk memperdalam dari situasi berat yang dialami oleh Bapak Ibu dan Mas sekalian seperti itu. Saya berterima kasih banyak atas cerita dan waktu yang telah diluangkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu Mas sekalian. Saya akhiri sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, mari. Berapa menit jadi tuh? 45, tapi nggak tahu itu suaranya pada masuk apa enggak.